Selamat pagi, pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi pada kelas 10 masuk dalam fase E. Dalam elemen yang terdapat dalam pembelajaran ini adalah berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajaran yang akan dicapai antaranya peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Pengertian teks laporan hasil observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Sedangkan pengertian laporan hasil observasi adalah laporan yang merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Dalam teks laporan hasil observasi, terdapat berbagai informasi yang disajikan penulis tentang suatu informasi berupa nama objek, ciri, jenis, keadaan, dan data lainnya. Dari isi teks laporan tersebut, akan tersajikan struktur teks berikut, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang ciri laporan hasil observasi. Ciri laporan hasil observasi ada 3, diantaranya objektif, faktual, dan informatif. Ciri yang pertama adalah objektif, yaitu disusun dengan berdasarkan keadaan nyata objek tunggal nyata yang sudah secara langsung diamati. Ciri yang kedua yaitu faktual. Laporan tersebut disusun dengan berdasarkan dari fakta yang sesuai pengamatan yang sudah dilakukan dan juga sudah terbukti kebenarannya serta tidak ada dugaan tak jelas. Ciri yang ketiga adalah sistematik. Sistematik diartikan, disusun dengan sedemikian rupa dengan teratur serta saling mempunyai kaitan antara kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Pada tahapan selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah untuk mengatasi suatu atau sebuah permasalahan. Manfaat kedua adalah untuk menemukan suatu metode atau teknik yang terbaru. Manfaat yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan secara efektif. Manfaat selanjutnya adalah untuk melakukan pengawasan maupun perbaikan. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan dari suatu atau sebuah permasalahan. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi. Syarat yang pertama adalah mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap, yang terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kedua, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Dan yang ketiga adalah teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Terima kasih telah menyaksikan materi pembelajaran ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terkhusus untuk materi teks laporan hasil observasi.